Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurrahma Dwi Putri, perwakilan dari kelompok 8, akan menjelaskan materi pertama dari materi kita pagi hari ini yang berjudul Ruang Lingkup Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan pada Anak Usia Dini. Nah, yang pertama itu ada materi esensi penanaman nilai-nilai agama kepada anak usia dini. Nah, menurut pandangan ajaran agama Islam, setiap anak yang lahir, khususnya agama Islam itu setiap anak yang lahir itu berada dalam keadaan suci. Nah, dan faktor penentu kualitas keagamaan anak itu sendiri banyak ditentukan oleh peran kedua orang tuanya. Nah, landasan itu memberikan makna bagi kita bahwa ternyata faktor keluarga itu merupakan peringkat pertama dalam memberikan warna bagi dasar-dasar nilai keagamaan anak. Nah, disinilah nih peran orang tua memberikan pondasi agama yang kokoh, maka orang tua harus berperan secara berkualitas, secara optimal. Yang kedua yaitu munculnya nilai-nilai mutlak pada diri anak pada taman kanak-kanak. Nah, nilai-nilai agama akan tumbuh dan berkembang pada jiwa anak melalui proses pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya sejak kecil. Seorang anak tidak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, nilai keagamaan dan pengalamannya akan memungkinkan menimbulkan ketidakpedulian yang cukup tinggi dalam menghayati apa yang terjadi di sekitarnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai-nilai keagamaan anak terdiri atas 2 faktor, yaitu yang pertama yaitu faktor pembawaan. Perbedaan hakiki manusia dengan hewan adalah memiliki akal pikiran akal pikiran ini merupakan potensi termahal dan tidak dimiliki oleh makhluk lain yang Allah ciptakan. Nah, akal pikiran ini diharapkan mampu membimbing dan mengarahkan serta mendorong manusia ke jalan yang benar maupun membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah untuk membentuk peradaban kehidupan yang sempurna sebagai insan yang mulia. Yang kedua yaitu dari faktor lingkungan. Nah, di faktor lingkungan ini anak akan dapat belajar memahami di faktor lingkungan ini fitrahnya itu merupakan potensi yang dimana anak itu akan mudah terpengaruh jika anak tidak diberikan stimulus kepada dirinya, dikarenakan anak lebih cenderung bermain di luar anak usia dini itu lebih cenderung bermain di luar bersama teman-temannya. Dan jika tidak diberikan bimbingan dan stimulus, anak itu akan mendapatkan pengaruh dari faktor dari luar karena ajaran agama yang lain-lainnya. Sekian dari presentasi saya dilanjutkan oleh presentator yang kedua, yaitu oleh Salsabila Salma. Kepadanya disilahkan. Oke, selanjutnya sifat-sifat materi pembelajaran. Yang pertama ada aplikatif, yaitu yang harus anak dapatkan pada saat mereka mengikuti proses pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama adalah pembelajaran terapan materi yang berkaitan dengan kegiatan rutin anak sehari-hari dan materi yang memang sangat dibutuhkan dapat dilakukan anak dalam kehidupannya. Yang kedua ada enjoyable, yaitu sifat-sifat materi nilai-nilai agama yang harus disiapkan oleh guru dan orang tua. Harus bersifat menyenangkan bagi anak, membuat anak bahagia, dan menjadikan anak mencintai dan menyukai aktivitasnya. Yang ketiga, mudah ditiru, yaitu kualitas dan kuantitas materi pembelajaran nilai-nilai agama juga harus menjadi salah satu pertimbangan para guru dan orang tua.
agar materi yang disajikan dapat dilakukan atau dipraktekkan sesuai dengan kemampuan anak. Ruang lingkup bintang hal tersebut dapat diberikan seperti praktek kepribadian yang ringan, contohnya sikap berdoa, bersalaman, praktek wudhu, gerakan sholat, dan lain-lain. Itu aja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh presentator yang ketiga, yaitu Umay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaratul Kamaliyah sebagai presentator ketiga akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip materi pengembangan nilai-nilai. Baik, prinsip yang pertama adalah prinsip penekanan pada aktivitas anak sehari-hari. Nah, pada prinsip ini anak tuh diwajibkan untuk mengikuti kegiatan sehari-harinya dengan tertib atau dengan tertatan. Yang kedua adalah prinsip pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua atau keluarga anak. Jadi orang tua tuh harus bisa memberikan suatu contoh keteladanan bagi anak, kayak misalkan menolong orang, bersedekah, dan lain-lain. 3. Prinsip kesesuaian dengan kurikulum spiral. Yang keempat, prinsip developmentally appropriate practice. Yang kelima, prinsip psikologi perkembangan anak monitoring. Selanjutnya, ruang lingkup pengembangan moral dalam rangka pembentukan karakter. Nah, di sini ada 1-10. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi anak diajarin untuk mencintai Tuhannya gitu. Caranya bagaimana, seperti apa. Kedua, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. Jadi ketika anak itu berbuat salah, anak itu harus bertanggung jawab gitu. Ketiga, kejujuran. Orang tua harus melatih anak untuk jujur. Dan ketika anak sudah jujur, meskipun anak itu salah, tapi orang tua diharap untuk bersabar. Karena untuk proses kejujuran anak itu pun susah. Terus 4, kehormatan dan santun. Jadi anak diajarkan untuk bagaimana sih cara menghormati orang yang lebih tua dari anak itu gitu. Terus 5, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, kerjasama. Jadi di sini anak diajarkan untuk memberi, tolong menolong, kayak misalkan di lingkungan rumah nih ada yang lagi kerja bakti gitu, anak diajak ikut atau diajak berbaur. Percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Percaya diri, dia tuh harus yakin kalau misalkan diri dia tuh bisa dibanding teman-temannya di antara teman-temannya gitu, atau dia bisa sama seperti temannya gitu. Kepemimpinan dan keadilan. Terus baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan, kebersihan, kesehatan, kerapian, dan keimanan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf, boleh ditanyakan jika ada yang belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.